Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya. Tanggal 4 Juli ya. Ini saya recording di tanggal 4 Juli hari Sabtu. Tapi di video ini saya tidak akan membahas morning briefing, tetapi saya akan lebih membahas mengenai requestannya yang sempat lagi viral juga seperti itu, mengenai PZZA yang katanya dililit hutang dan terancam pilot. Nah, mungkin di sini saya akan membahas sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apakah benar PZZA ini terlilit hutang? Ya, dan kita sebagai trader, bagaimana cara menyikapinya? Atau kalau memang ini bukan suatu rumor ini tidak benar, ya, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang ini untuk bisa mendapatkan profit? Oke, jadi tentu nanti saya juga akan membahasnya secara data ya. Nanti saya akan langsung kita sama-sama lihat mengenai laporan keuangan yang seperti itu. Jadi saya akan bahas secara data dan juga saya akan track secara bandarmologinya. Jadi kita akan bahaslah secara dari berbagai sudut pandang yang berbeda seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video, teman-teman bisa langsung update seperti itu. Oke, jadi jangan lupa tonton sampai habis karena sayang kalau nonton setengah-setengah teman-teman nggak dapat ilmunya. Seperti itu ya. Pertama, ya sebenarnya PZZA ini istilahnya dari teknikalnya sebenarnya bagus ya. Dari sini ini sudah bagus sebenarnya. Cuman sayangnya PZZA ini tidak saya jadikan rekomendasi karena lotnya tipis. Jadi setiap fraksi harga itu lotnya tipis-tipis. Bisa 5, bisa 3 lot doang seperti itu. Ya jadi memang kita nggak bisa masuk banyak sehingga memang saya keluarkan dari daftar rekomendasi. Padahal ya kalau dia liquid ya, PZZA ini pasti akan saya jadikan rekomendasi, bahkan rekomendasi swing dari dulu, seperti itu. Ya, nah, unik ya, kita akan coba bahas dari beritanya dulu. Oke, coba kita searching ya, teman-teman ya. Pilot. Nah, ini ya. Kita bahas dari sini dulu. Nah, sebenarnya itu yang terancam bankrupt ya atau bangkrut itu dari Pizza Hut yang di Amerika. Ya. Jadi nggak ada apa istilahnya hubungannya seperti itu. Nah, kita baca dulu beritanya. Oke, dililit hutang pemegang franchise. Ingat ya, franchise ya dalam arti si Sari Melati Kencana juga ya ini PZZA itu kan Sari Melati ya. Sari Melati Kencana ini juga termasuk franchise ya. Jadi namanya franchise ya cuma beli merek si Pizza Hut-nya ini yang nggak ada hubungannya. Jadi Pizza Hut yang di Amerika kah ataupun yang di Filipina, di Prancis, di Jerman dan sebagainya sebenarnya nggak ada hubungannya ya karena kan memang sistemnya franchise seperti itu. Oke, kita coba baca ya. Ajukan pilot. Oke, masih dalam tahap ajukan ya. Jadi dalam arti nanti di pengadilan biasa nanti akan dikasih beberapa opsi ya, mulai dari penambahan dana ataupun sebagainya yang intinya itu menolong perusahaan lah ya. Biasanya ketika suatu perusahaan itu mengajukan pilot, pertama karena memang debt-nya besar, hutangnya besar, dan kinerja perusahaannya itu nggak mampu mengcover utang-utangnya ya, bahkan dalam kasus yang lebih parah bayar bunganya pun itu sulit ya, seperti itu. Nah, itu yang dialami juga oleh Tele ya. Tele juga bahkan bayar bunga obligasinya pun ditunda ya, bayar bunganya susah apalagi pokoknya seperti itu. Nah, bisa beberapa opsinya banyak ya, ada restrukturisasi jadi utangnya diperpanjang seperti itu, ataupun menambah penambahan modal lagi ya, bisa di reissue atau sebagainya. Nah, jadi itu fase nah ini NPC Internasional ya, dia ini perusahaannya yang sebagai franchise di Amerika Serikat. Oke, 1.200 outlet, wow cukup banyak.
Oke, dia juga pemegang restoran burger Wendy's. Oke, jadi memang si NPC ini berarti adalah perusahaan yang memang beli franchise. Jadi dia beli franchise dan dia dapat income-nya dari penjualan di Pizza Hut pun Burger Wendy ya. Paling nanti tiap tahun ada namanya biaya royalti seperti itu, biaya royalti untuk bayar hak merek ya, hak mereknya dari si Pizza Hut dan si Wendy's. Oke. Dililit masalah ganda, beban utang 14 triliun. Nah ini ya, sektor ya, sektor retail ya, kita ngomong consumer goods ya, restoran seperti ini memang pasti terdampak seperti itu. Jadi bukan hanya si NPC internasional saja, bukan hanya pemegang franchise di Amerika saja, tetapi harusnya ini semua berdampak ke seluruh negara-negara ya, terutama negara-negara yang dengan jumlah COVID banyak serta menerapkan PSBB di setiap negaranya seperti itu. Oke, pendapatannya ancur, anjlok ya. Anjlok ini bukan anjlok turun 10%, 20%, tapi bisa hilang 50% ya. Karena logikanya simpel. Makan pizza itu enaknya pasti di tempat. Oke, setuju ya. Kita mikir gampangnya makan pizza itu di tempat. Ketika dibungkus, udah aneh ya. Udah dingin lah, udah keras lah dan sebagainya. Maka dari itu wajar kalau memang perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan ya, restoran-restoran yang nyamannya seperti itu, dalam arti orang lebih mau beli nih makanan kalau makan di tempat seperti itu ya. Ketika dia nggak bisa makan di tempat ya, maka restoran-restoran seperti ini pasti anjlok parah seperti itu. Jadi bukan PZZ aja, tapi banyak ya restoran-restoran lain seperti itu. Oke, nah kita lihat ya, dari seluruh Pizza Hut dan Wendy's tersebar di 27 negara bagian US. Oke, 40.000 pekerja ya, gaji tetap jalan. Oke, gaji tetap jalan, operasional jalan, listrik dan sebagainya jalan. Kalau dia ada sewa-sewa jalan, ya fixnya, fix expense-nya, beban tetap itu jalan terus. Ya, beban jalan terus, utang makin lama makin dekat, ya jatuh temponya makin dekat, bunga terus bayar tiap periode, ya nggak kuat seperti itu. Nah, maka dari itu dia ajukan. Oke. Pizza tetap mendukung. Sementara PC Wendy's. Oke, jadi dia punya Wendy's tapi tetap yang paling berpengaruh di PZZA. Oke, nah kita coba bahas dari direksinya si Pizza. Ya, jadi kita udah tahu dia ngajuin pilot karena dia rasa si NPC ini berasa, waduh, udah nggak kuat deh ya. Pekerjanya 40.000 pekerja ya, pendapatannya anjlok seperti itu, anjlok parah, harus bayar gaji, harus bayar sewa, listrik dan sebagainya ya, nggak kuat ya. Maka dari itu dia coba cari cara dengan ngajuin pilot ya. Beda ngajuin pilot dengan diputuskan oleh pengadilan pilot ya. Jadi ibaratnya yang ngajuin pilot ini lebih mending lah ya. Dia belum benar-benar kacau, perusahaannya sebenarnya belum benar-benar kacau, tetapi dia sudah mulai sadar dalam arti, wah, gue kalau kayak gini nih nggak bisa nih ya, gue harus cari cara deh. Nah, maka dari itu diajuin. Nah, nanti pada saat diajuin di pengadilan nanti baru dikasih opsi-opsi. Oke, bisa nanti ditawarkan, nih siapa nih yang mau akuisisi NPC seperti itu, ya bisa seperti itu sehingga terselamatkan. Oke, atau tadi entah right issue kah, entah di restrukturisasi, utangnya diperpanjang, seperti itu dan sebagainya. Jadi banyak option kalau dia mau ajukan. Ya, jadi sebenarnya masih kategori ya tetap ngeri ya. Ketika memang dia sudah dililit seperti itu ya tetap apa namanya, ngeri lah seperti itu. Resikonya tetap tinggi. Nah, bagaimana dengan di Jakarta ya, si Sari Melati Kencana ini perusahaan tidak bangkrut atau mengajukan pilot ya. Tidak bangkrut, beda negara, beda pemilikan. Yes, karena kan sistemnya franchise ya, jadi nggak ada hubungannya seperti itu. Oke. Lebih lanjut, tidak menggambarkan secara umum mengalami perlambatan, mengalami pertumbuhan.
mencatatkan penerapan bersih 84,94% ya. Dari 40 M tinggal 6 miliar seperti itu. Ya, penjualan tumbuh. Oke, mulai Juni ya. Mulai Juni sudah 90% dibuka kembali. Ya, tapi dari sini kita udah tahu ya, di Q2 ya, Q2 sudah mulai ada recovery. Seperti itu dari si PZZA. Nah, jadi intinya jelas bahwa gak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungan antara si NPC internasional ya, pemegang franchise di US dengan waralaba di Indonesia, yaitu yang dimiliki oleh Sari Melati Kencana. Jadi nggak ada hubungan. Terus pertanyaannya, loh kok si sahamnya itu kok ngedrop parah seperti itu? Jadi ada dua faktor sebenarnya. Pertama, PZZA ini baru bagi dividen ya. Baru bagi dividennya itu tanggal coba saya cek dulu ya. Bagi dividen tanggal CAM data 25 Juni ya, ex data 26 Juni. Oke, 26 Juni itu di sini. Oke, baru habis ex date, wajar ya, saham-saham yang habis ex date ya pasti akan turun dulu. Nah, ditambah lagi ada berita yang luar biasa ini ya. Kalau saya lihat yield-nya itu besar tidak ya, coba. Harga pada saat CAM date closing-nya 885, coba saya hitung ya. Oke, sedikit terganggu nih teman-teman. Oke, saya hitung manual aja deh ya di HP. Oh, ini udah ada. Jujur nih, pada saat saya recording video ini, ya saya belum prepare sama sekali. Jadi saya benar-benar langsung buat video recording seperti itu. Ya, jadi benar-benar ya saya spontan aja seperti itu, analisa langsung blek-blekan. Ya, jadi nggak ada persiapan. Oke, closingnya di 885. Sorry. Dividennya itu 29,95. Closingnya 885. Ya, yieldnya kecil ya, 3%-an. Nggak gitu besar, jadi nggak masalah. Oke, nah masalahnya ya, kalau ditanya memang pilot seperti itu, ya, tapi kok dia masih mau bagi dividen? Nah, tandanya kan memang perusahaan yang di Indonesia itu nggak benar-benar pilot. Kalau dia emang ngerasa udah pilot, itu nggak mungkin dia bagi dividen. Itu udah direksinya benar-benar bodoh lah, dalam arti ya. Maaf dalam kata ya, bodoh. Kenapa? Karena kalau memang dirasa pilot ya pasti nggak mungkin bagi dividen. Meskipun dividen yieldnya kecil, tapi tetap aja ya tetap akan berdampak besar seperti itu kalau bagi dividen ya. Buat bayar utang aja susah, lo ngapain bagi dividen seperti itu. Nah, nyatanya dia tetap bagi dividen, tandanya memang harusnya fine-fine saja seperti itu. Nah, bodohnya lagi investor retail Indonesia ya itu selalu gampang terhasut oleh berita. Alasannya gampang ya. Alasannya itu pertama ya mudah terhasut, dan yang kedua itu istilahnya nggak malas baca ya. Jadi saya pernah ada baca suatu riset yang mengatakan bahwa Indonesia masyarakatnya merupakan salah satu yang paling malas baca. Nah, maka dari itu kita, jujur saya pun dulu nggak suka baca ya, cuman akhir belakangan tahun ini aja karena memang berkecimpung di pasar modal, terutama saya memperdalam juga ilmu fundamental, ya mau nggak mau harus baca ya, karena kalau nggak baca fundamental itu nggak bakal pintar seperti itu. Nah, masalahnya orang Indonesia ini seperti itu ya, kalau kita apa sih istilahnya, ya, sebentar ya, ya, jadi memang baca berita itu selalu baca headline ya, baca headline-nya. Contoh kayak
contoh aja lah ya, contoh perusahaan bla 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 menghasilkan laba 300% seperti itu. Ya, padahal pasti ketahui naiknya cuman karena selisih kurs. Contoh Tekim kemarin dan INKP dan banyak kasus lain seperti itu. Jadi kita cuman baca headline, padahal pada saat kita klik linknya, kita baca detail, nanti dijelaskan ya. Oh, ternyata kenaikan ini didukung karena adanya aktivitas penjualan alat berat dan sebagainya seperti itu. Ya, nah karena kita cuman baca judul, ya sudah gaswat ya. Dan uniknya ya, agar berita tersebut mau dibaca ya kan pasti dibuat judul yang semenarik mungkin ya, karena kalau judulnya nggak semenarik mungkin ya investor pasti nggak ngelirik seperti itu ya. Makanya judul berita itu dibuat semenarik mungkin dan seaneh mungkin di judulnya ya. Jadi kalau cuma ditulis istilahnya laba Tekim tahun ini ya kuartal 1 40 miliar misalnya seperti itu ya, orang bodoh amat ya. Tapi kalau dibilang laba naik 300%, wah langsung tertarik dengan berita tersebut dan hasilnya ngerespon ke dia punya pergerakan harga Tekim itu sendiri. Nah di kasus PZZA itu sama ya, ketika ada muncul berita, oke, Pizza Hut, coba kita baca berita yang di sini apa ya. Nah ini ya, ini agak sedikit nge-lag nih teman-teman, mohon maaf. Nah, dililit hutang, pemegang franchise Pizza Hut terbesar di AS ajukan pilot. Ya, dengar dililit hutang, Pizza Hut langsung mikir, Pizza Hut, oh Sari Melati Kencana, PZZ, wah akhirnya pemegang sahamnya panik, jual barang, dan mengakibatkan harga sahamnya itu auto reject bawah. Ya, langsung auto reject bawah seperti itu. Ya, ini volumenya pun dahsyat sekali ya. 250.000 transaksi di mana PZZA itu benar-benar lotnya tipis ya. Nih, kita lihat cuma 79.000, itu pun kondisi lagi banyak. Kalau enggak itu cuma 1.000 lot ya. 6.000 lot itu kecil sekali seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalau saya bilang PZZA masih bagi dividen ya, dia masih bagi dividen. Oke, otomatis harusnya dia nggak mungkin pilot. Kenapa? Karena bodoh kalau dia sudah tahu dia mau bangkrut tapi masih bagi dividen. Nah, cara taunya, cara kita validasinya, yuk kita sekarang intip laporan keuangan ya. Saya ambil laporan 2019. Oke. Diaudit oleh EY ya. Big Four, bagus, cukup bagus. Kita lihat dari hutangnya dulu. Oke, hutangnya, liabilitas jangka pendeknya justru turun ya. Liabilitas jangka panjangnya justru turun. Nah, ini kita lihat ya. Ya, kalau dibilang terlilit hutang, loh, enggak kok, orang hutangnya aja turun, kelilit dari mana ya. Nah, ini sudah suatu bukti pertama yang mengatakan bahwa PZZA baik-baik saja seperti itu. Oke, itu bukti pertama ya. Kalau dilihat hutang, jelas hutangnya bengkak. Nah, ini hutangnya gak bengkak tapi malah turun seperti itu ya. Nah, bahkan pinjaman banknya aja, utang jangka panjang utang jangka panjang, utang bank ya, utang bank ini termasuk utang berbunga, itu turun ya, dalam arti memang perusahaan bisa bayar masih. Oke, dari 58 M sudah sisa 15 M. Artinya perusahaan masih bayar dan liabilitasnya turun kok seperti itu. Ya, jadi kalau dibilang terlilit hutang, ya setiap perusahaan pasti punya hutang ya. Tapi kalau ditanya apa istilahnya terlilit, enggak seperti itu. Ya. Nah, coba sekarang kita hitung debt to equity-nya. Oke. 769 269 dibagi 2109 171. Loh, debt equity-nya cuma 36,47% kok. Ya. Ini sangat rendah ya. Idealnya itu di bawah 1. Oke, bahkan di bawah 0,5 ini. Ini sangat amat bagus seperti itu ya. Coba kita hitung liquidity-nya. Oke. Aset lancaran 614. Kita hitung lagi ya.
Kita hitung lagi. 614 dibagi 466. Ya, liquidity ratio-nya 1,3. Besar-besar ya, liquidity ratio di atas 1%, itu bagus. Nah, apakah ini bukti kedua bahwa secara solvency and liquidity ratio, jelas ini perusahaan cukup sehat seperti itu, bahkan dikatakan sehat lah. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan PZZA terancam pilot, itu udah salah besar. Oke, nah kita lihat lagi, kita cari bukti lagi. Oke, penjualan naik ya, beban pokoknya ikut naik, wajar, laba bruto up. Oke. Oh, ini 2019 ya. Saya nggak cek satunya. Kita lihat di 2019. Ini masih naik. Oke, nggak ada masalah. Nah, kita cek cash flow-nya. Ya, cash flow-nya naik. Oke, positif. Aktivitas untuk investasinya minus. Ya. Nah, ini yang menjadi mungkin sedikit concern. Ya, dia dapat cash flow ya dari aktivitas operasi penjualan 400M, tapi dia untuk investasinya ya melebihi dari pendapatan yang dia dapat. Oke, jadi ibaratnya gini, gue dapat duit nih dari penjualan tahun ini 400 miliar ya, tapi di tahun ini juga gue buka gerai sampai 430 miliar. Oke, dan ditambah lagi gue si PZZA gue bayar utang nih ya, pembayaran utang bank, pembayaran sewa ya, pembayaran bunga. Nih gue bayar utang nih 200 miliar seperti itu, dihitung-hitung sebenarnya gue nggak untung tahun ini, secara cashnya gue rugi sebesar 200 miliar. Akhirnya cash perusahaan yang di periode lalu itu berkurang. Ya, jadi kalau kita analisa dari sisi cash flow-nya sebenarnya kurang bagus. Oke, tapi satu hal yang harus kita tekankan ya, selagi liquidity ratio-nya masih stabil di angka 1, ya fine-fine saja seperti itu ya. Yang jelas oke lah ya, dalam arti dia memang investasinya, dia melakukan ekspansi buka gerai, ya bagus ya. Untuk jangka panjang kan nanti dari investasinya sendiri, dari dia buka gerai kan akan mendapatkan income ya. Jadi untuk investasi jangka panjang ya nggak masalah seperti itu. Oke, jadi masih oke. Dalam arti ini masih dalam kategori yang wajar ya. Oke, mengakibatkan kasnya berkurang ya, kasnya berkurang dari yang 300 miliar jadi 100 miliar. Masih aman ya, masih dikatakan masih oke lah seperti itu. Oke, jadi dari sini saja ya, dari kita bedah singkat, ini udah jelas bahwa ini nggak ada apa-apanya ya. Ini maksudnya nggak ada something wrong seperti itu, nggak ada yang istilahnya ikut-ikutan pilot seperti itu. Mungkin setiap negara seperti kata direksi, setiap negara punya ketentuan market dan sebagainya berbeda seperti itu, sehingga ketika ada suatu franchise posisi pemegang waralabanya yang terkena masalah, yang tersandung pilot dan sebagainya, ya itu mungkin problem mereka dari internal mereka, tetapi nggak bisa kita kaitkan dengan seluruh pemegang franchise di seluruh dunia seperti itu. Dan lagi pula nggak ada hubungan afiliasi ya, jadi nggak berpengaruh sama sekali seperti itu. Oke, nah lantas kan sudah terjawab pertanyaan pertama, apakah PZZA ini terlilit hutang dan terancam pilot? Jelas tidak ya, jelas tidak, seperti itu, masih jauh dari kata aman. Oke, pertanyaan pertama kejawab. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita memanfaatkannya? Nah, karena kita sudah tahu PZZA ini bukan terlilit hutang seperti itu ya, dia nggak terlilit hutang dan tidak terancam pilot, maka penurunan ini murni panic selling. Ingat ya, ketika ada panic selling, maka nanti akan ada muncul panic buying. Artinya ketika ada penurunan yang terlalu jauh, terlalu dalam, maka nanti akan ada kenaikan yang terlalu tinggi. Itu dia hukum alam. Jadi ketika panic selling sudah selesai, mereka tahu, oh ini nggak terjadinya seperti ini, akhirnya mereka memutuskan beli. Dan ketika seluruh orang beli, yes, demand naik, harga saham naik. Nah, kita sebagai trader akan coba memanfaatkan kesempatan ini. Tapi sebelum itu, kita coba intip dulu yuk bandarmologinya. Oke, nah mungkin ya, saya menangkapnya seperti ini sih teman-teman. Jadi istilahnya, salah satu strategi bandar dalam, ingat ya, bandar
bukan bandar aja sih, kita semua mau dapat harga saham murah. Tentu kita mau dapat harga paling murah ya. Kita mau beli apapun kalau bisa murah, kalau bisa gratis seperti itu. Maka dari itu cara salah satu bandar agar dapat barang murah ya buat news. Ya, buat news, buat rumor sehingga investor kita, investor-investor seperti kita yang bodoh, yang mudah terhasut, ikutan panik, ikutan jualan, harganya turun dan siapa yang nampung? Ya, yang nampung jelas bandar seperti itu. Dan hal itu akan kita cek pada video kali ini. Oke. Saya harap teman-teman masih nonton sampai sini karena ini bagian terserunya, ya. Oke, saya akan cek dari pada saat dia mencapai titik low-nya di 498, ya. 23 Maret ya. Sampai dia ex-date ya, kita hitung sampai dia ex-date ya. Dia ex-date-nya itu tanggal 26. Oh, kalau enggak sampai dia tanggal ARB dah ya. Berarti dari tanggal sini, dari 1 Juli. Kita cek dulu, jadi sebelum ada isu ini, ya siapa sih yang melakukan banyak pembelian. Oke. KZYU, ZP, BK, AKRX ya, mayoritas ini perusahaan asing ya. Mayoritas ini perusahaan asing. Oke, sisi net buy-nya CCDX, AI, PDYP, SQ ya. Tipis-tipis memang karena apa istilahnya, PZZ ini seperti yang saya bilang memang cenderung lote tipis seperti itu. Oke. Jadi kenaikan ini pure didukung oleh investor lokal ya, tapi saya nggak bilang ini pure investor lokal karena kalau jumlahnya sudah besar seperti ini ya, ini ada institusi ataupun fund manager pasti yang masuk di dalamnya seperti itu. Oke, averagingnya di 611. Nah, sekarang kita cek dari isu ini merebak ya, which is itu tanggal 2 Juni sampai terakhir tanggal 2 Juli, sorry. Jadi banyak yang japri nih. Asing banyak nih, foreign asing banyak. Ya, si CC banyak beli nih seperti itu. Oke, kita lihat BQ, LG, YU, buang barang. Nah, ditampung oleh si CC, PD, YP. Oke, dalam sini kita sudah bisa asumsikan bahwa dari penurunan terendahnya di 23 Maret ya sampai sekarang itu dibandari oleh si CC ya. Dan kalau kita cek nah, belinya banyak banget nih. Beli distribusi. Nah, ini beli banyak. Buang barang. Coba kita load ya. Oh, recordnya dia nggak banyak. Oke, coba dari 23 Maret. Oke. Kita volume value. Oke. Beli 9 juta, netnya jual beli ya. Tapi kalau di overall-kan jelas ini buang barang di sini. Banyak. Asingnya buang barang. Nah, menariknya ya, kita ini cek nih. Nah, ini si CC ini broker asing. Oke, dia beli sekitar 147.000 lot. Ya, dengan total transaksi berarti 147 ya. 10 M lah. Dia beli sekitar 10 miliar seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah memang asing memanfaatkan ini atau tidak ya? Jujur kalau saya pribadi melihat kasus ini jelas adanya tindakan memarkdown harga saham dengan news, dengan rumor seperti itu. Ya, contohnya Tekim kemarin, Tekim itu gara-gara keluar dari MSCI Index, itu harga sahamnya langsung auto reject bawah. Padahal
Ya, Tekim itu nggak bener, apa istilahnya, Tekim nggak bener-bener keluar ya, dia hanya pindah. Jadi MSCI Index Indonesia itu ada dua, yang satu untuk big caps-nya, yang satu untuk small cap. Jadi Tekim ini pindah dari big cap turun ya, tetap turun pangkat, tetapi tetap di MSCI Index tapi versi small cap. Nah, karena tadi saya bilang investor retail kita itu bodoh ya, dia hanya baca judul ya, hanya baca headline ya. MSCI terus ada PTBA kalau nggak salah dan sebagainya dikeluarkan dari MSCI Global Indonesia Index ya, atau apalah saya lupa namanya. Akhirnya panik ARB dan dimanfaatkan oleh beberapa broker ya. Teman-teman bisa nonton morning briefing, ada special case-nya, saya ada singgung. Dan yes, dia bisa memanfaatkan untuk menaikkan harga saham Tekim hingga sekarang seperti itu. Dan jujur saya pun Tekim lepas pantau ya, saya lepas pantau untuk tracking dia punya bandar ya, sudah bukan rezeki saya seperti itu. Oke, nah PZZA sekarang kasus harga sahamnya belum naik, kita sudah tahu di awal jelas ini bukan pilot, jadi penurunan ini nggak wajar, ya, penurunan ini nggak wajar. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang kita rata-ratakan dari 23 Maret, oke, dari dia terendah sampai sekarang, kita asumsikan si CC ini ialah orang yang sama, ya, dia punya 600 di average 646. 45. Harga sekarang 695 ya. Masih profit sekitar 10% ya. Masih sekitar profit 8 sampai 10%. Oke. Nah, logikanya karena yang ini beli asing, saya rasa asing itu mainnya agak sedikit smooth ya, dalam arti dia nggak seliar bandar-bandar lokal seperti itu, dia harusnya lebih smooth. Oke. Jadi kita sebagai investor, kita sebagai trader harus menyikapinya seperti apa. Jelas kita tahu ya, harusnya harga PZZA ini nggak mungkin di bawah 646. Oke, harusnya nggak akan di bawah 646 ya. Kalau dia benar harga sampai PZZA ini di bawah 646, oke, kita boleh spekulasi beli sekali. Kenapa? Karena logikanya dia udah beli banyak dan memang dia yang pengendali, dia nggak mungkin sebodoh itu menurunkan harga saham yang dia punya sejatuh itu ya. Dan terlebih lagi ya, memang perusahaannya nggak pilot, cepat atau lambat investor akan sadar bahwa dia nggak pilot ya. Apalagi teman-teman yang sudah nonton video ini tentu teredukasi ya kan, ketika memang sudah tahu bahwa si PZZA ini dia nggak pilot loh seperti itu, kitanya aja yang bodoh seperti itu. Nah, maka dari itu cepat lambat investor pasti akan gairah belinya tinggi di PZZA. Nah, maka dari itu saya rasa angka 646 ini bisa kita jadikan sebagai area support kuat dari si PZZA. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat yang mau beli, coba antri di 650-an. Ya seharusnya nanti Senin nanti ini harga sahamnya masih akan panik dan kita akan coba beli. Nah, untuk member VVIP saya akan coba kasih trade plan untuk PZZA. Saya pribadi pun tertarik. Saya akan coba apa istilahnya, mau spekulasi lah di PZZA seperti itu ya. Saya mau coba juga spekulasi buy. Tentu lotnya tipis saja karena memang PZZA ini bid over itu tipis-tipis. Oke. Ya. Nah, nanti pertanyaannya, Om, kalau dia ternyata terus dibawa turun ya, gimana Om? Oke, jadi kalau teman-teman sudah paham ilmu bandarmologi, saya nggak mau jelaskan di sini ya, tapi simpelnya seperti ini, saya kasih bocoran. Semua orang nggak mau rugi ya, bandar pun nggak, bandar apalagi ya, dia sudah menyusun capek-capek berbagai strategi agar dia dapat di harga murah ya, tentu dia nggak mau jual rugi seperti itu. Maka dari itu jelas harga dia nggak mau portofolionya minus ya, karena dia nggak mau portofolio minus ya, tentu setidaknya harga sahamnya akan ditahan di harga rata-rata yang dia beli seperti itu. Jadi meskipun nanti turun, pasti dia nanti si CC ini pasti akan buyback. Dia akan beli lagi sehingga average-nya makin bawah seperti itu. Dan percayalah, bagi pemegang aliran bandarmologi, harga sahamnya pasti akan dikerek naik cepat atau lambat seperti itu. Ya, baik itu tujuan investasi jangka panjang ataupun investasi untuk trading jangka pendek, pasti harga sahamnya tidak akan di bawah 646 harusnya. Ya, meskipun di bawah nanti cepat lambat pasti akan dikerek naik lagi. Itu udah pasti seperti itu. Oke. Jadi nanti strateginya saya akan jelaskan di VVIP aja. Ya, jadi video kali ini saya hanya mau memberikan penjelasan agar teman-teman
teredukasi lah seperti itu. Ya, jadi banyak yang tanya, Om ini beneran pilot gak sih? Om ini CC ada beli, ini gimana nih seperti itu, dan harusnya sudah terjawab di video kali ini. Oke? Jadi semoga teman-teman penonton setia penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy itu wawasannya terus bertambah ketika nonton video ini. Oke, jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Thank you banget yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video-video terbaru, teman-teman bisa langsung update videonya. Seperti itu. Oke, see you in the next video. Teman-teman jangan lupa yang belum join VVIP ya, per video ini masih ada promo, boleh join. Oke, sebelum promonya kehabisan ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar ketika saya upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Semoga nanti banyak kasus-kasus seperti ini lagi sehingga kita akan banyak bahan obrolan untuk discuss seperti itu. Ya, jangan lupa juga share ke berbagai penjuru investor dan trader agar mereka teredukasi seperti itu, karena ini pure edukasi gratis dari saya. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.